Halo, selamat datang di SIM Kadabra. Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, kenalin, saya Mario. Kali ini saya akan memandu video SIM Kadabra dan kita akan membahas mengenai trauma medula spinalis. Nah, pasti pada penasaran kan? Jangan panik, jangan cemas persiapan UKM PPD-nya. Yang penting, keep studying and let the magic work. Ya, jadi kita akan membahas mengenai trauma medula spinalis ya teman-teman. Kasus ini SKDI-nya 3B ya, artinya kita sebagai dokter umum diminta untuk bisa sampai ke tata laksana awal dalam kasus gawat darurat ya. Jadi di UKM PPD itu bisa ditanya tentang klasifikasinya, patofisiologinya, atau tata laksana awalnya yang paling sering ya. Nah, kita mulai dari definisinya nih. Trauma medula spinalis ini disebut juga dengan cedera medula spinalis, yaitu trauma langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan jejas pada medula spinalis ya. Nah, hal ini tentunya menyebabkan gangguan sensorik, motorik, dan otonom yang jarasnya ada di dalam medula spinalis ya. Nah, pembahasan ini belum termasuk complete spinal transection, sindrom Cauda equina, dan sindrom conus medularis. Nah, karena tiga diagnosis ini kan ada di poin SKDI yang lain. Jadi kita akan bahas di video yang lainnya ya. Di video ini kita akan lebih fokus ke trauma medula spinalis yang incomplete, yaitu anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, central cord syndrome, dan brown sac cord syndrome ya. Nah, supaya lebih mengerti patofisiologinya nih, kenapa gejala-gejala pada masing-masing trauma itu bisa terjadi. Kita harus refresh dulu apa aja sih jaras-jaras utama yang ada di medula spinalis ya. Nah, bagian ini lumayan panjang nih, jadi buat teman-teman yang lebih prefer menghafal, mungkin bisa langsung skip aja ke tabel review, tabel masing-masing karakteristik untuk lokasi-lokasi lesi ya. Timestamp-nya udah kita taruh di kolom deskripsi, bisa langsung diklik aja ya. Nah, pertama kita akan bahas jaras motoriknya dulu nih ya, yaitu tractus corticospinalis. Nah, jaras ini bermula dari korteks motorik, kita ambil yang dextra aja sebagai contoh. Akson dari korteks ini akan turun ke batang otak ipsilateral ya. Di level medula oblongata, yaitu masih di batang otak, dia akan menyilang ke batang otak kontralateralnya. Baru kemudian turun dalam tractus corticospinal dalam medula spinalis. Nah, saat akan keluar, akson dari tractus corticospinal ini masuk ke cornu ventral, lalu keluar melalui radix anterior. Nah, penting buat teman-teman ingat nih bahwa persilangan ini terjadi di batang otak ya untuk jaras motorik. Jadi di medula spinalis itu sudah nggak ada lagi persilangan. Nah, demikian juga untuk sisi sebelahnya, sama ya. Selanjutnya kita akan bahas fasciculus gracilis dan cuneatus, yaitu jaras yang mengatur propriosepsi, raba, dan getar. Nah, jaras ini dimulai dari ekstremitas, ya teman-teman. Kalau sensorik kan kebalik ya, dari ekstremitas baru ke otak. Nah, akson sensorik dari ekstremitas ini akan berjalan masuk ke fasciculus gracilis yang ipsilateral untuk ekstremitas bawah, dan fasciculus cuneatus ipsilateral untuk ekstremitas atas ya. Lalu mereka baru naik ke batang otak. Jadi perlu diingat juga bahwa jaras ini juga tidak menyilang di medula spinalis ya. Jadi mereka baru menyilangnya di level batang otak. Setelah itu baru mereka ke korteks gitu. Sama aja kayak motorik gitu ya. Demikian juga sama dengan jaras yang sebelahnya. Nah, yang berbeda dari kedua jaras sebelumnya itu adalah jaras yang satu ini, yaitu tractus spinothalamicus lateral. Nah, dia menyampaikan informasi nyeri dan suhu. Ya, akson dari ekstremitas sensorik ini dengan badan selnya dalam ganglion radix dorsalis, dia akan masuk ke dalam kornu dorsal dulu, ya. Lalu menyeberang ke tractus spinothalamicus yang sisi sebelahnya, sisi kontralateralnya, ya. Baru dia naik ke batang otak dan ke korteks. Nah, teman-teman ingat nih perbedaannya ya. Jadi, hanya jaras ini yang dia menyilang di dalam medula spinalis, sementara dua yang lainnya tuh di batang otak. Nanti kita akan bahas lebih detail kenapa hal ini perlu diingat. Ya. Nah, kita review lagi dengan bagan yang bilateralnya nih. Pertama, jaras motorik yang sudah menyilang, kita anggap sudah menyilang, dia akan turun masuk ke medula spinalis di sisinya masing-masing. Lalu ke cornu ventral ipsilateral, baru dia keluar lewat radix ventral, ya. Kalau jaras propriosepsi, dia akan masuk ke fasciculus gracilis dan cuneatus yang ipsilateral, lalu baru naik ke batang otak tanpa menyilang.
Nah, yang terakhir untuk nyeri dan suhu, akson dari ekstremitas masuk ke kornu posterior, lalu menyilang masuk ke traktus spinothalamikus kontralateral, baru naik ke batang otak. Ya, gitu ya. Jadi perlu diingat-ingat. Sekarang mungkin terima dulu aja itu. Nanti kita akan masuk ke penyakit-penyakitnya sekarang, ya. Yang pertama ada anterior cord syndrome nih. Sesuai namanya, letak lesi pada kelainan ini ada di kolumna anterior dan lateral, ya. Nah, etiologi yang sering itu biasanya iskemik akut arteri spinalis anterior. Jadi bisa aja karena trauma si arteri spinalis anterior ini ruptur. Nah, padahal dia mensuplai 2/3 anterior dari medula spinalis. Ya, jadi medula spinalisnya infark ibaratnya. Lalu bisa juga HNP, hernia nucleus pulposus yang menekan dari depan. Nah, ini juga bisa jadi etiologinya. Di soal UKM-PPD biasanya kelainan ini akan bilateral ya. Nah, di kolumna anterior dan lateral itu kan ada traktus kortikospinal sama spinothalamikus ya. Nah, oleh karena itu yang terjadinya akan defisit motorik dan nyeri suhu yang bilateral. Tapi propriosepsinya normal nggak? Normal ya, karena kolumna posteriornya kan tidak terganggu ya. Jadi dia aman sebenarnya. Selanjutnya ada posterior cord syndrome. Nah, ini kebalikan dengan yang anterior. Di sini yang terkena hanya kolumna posteriornya saja yang berisi fasciculus gracilis dan cuneatus ipsilateral. Bilateral ya. Oleh karena itu yang terganggu hanya propriosepsi juga, sementara motorik dan nyeri suhunya akan normal ya. Biasanya ini disebabkan trauma vertebra yang asal dari belakang, atau bisa juga karena infeksi sistemik seperti sifilis ya. Nah, selanjutnya ada central cord syndrome. Nah, ini yang paling khas nih. Karena di sini lesinya itu ada di sentral yang meluas ke perifer, dan biasanya selalu terjadi di cervical leher, segmen cervical. Jadi biasanya karena trauma whiplash ya, misalkan orang lagi nyetir nabrak, lehernya kehempas ke belakang. Nah, itu trauma whiplash atau syringomyelia. Nah, oleh karena itu defisit motorik yang terjadi biasanya tetraparese karena kan dia ada di segmen cervical ya. Jadi lengannya kena, tungkainya juga kena. Nah, sedangkan propriosepsi dan nyeri suhunya bisa bervariasi. Tapi yang khas, parese ekstremitasnya itu akan lebih lemah yang atas daripada yang bawah. Nah, kenapa bisa gitu? Karena ternyata kalau kita teliti lebih dalam, traktus kortikospinal ini ada pembagian yang jelas dari jaras yang mengatur servikal, torakal, lumbal, dan sakral. Ya, bisa dilihat. Nah, seperti yang kita tahu, lengan itu kan akan diurusnya dengan segmen servikal dan torakal, ya. Sementara tungkai itu akan diurus dengan oleh segmen lumbal. Jadi, kita lihat di sini, yang lebih sentral kan segmen servikal dan torakal. Nah, oleh karena itu, paresenya akan lebih berat pada tangan, ya, karena itu yang mengatur bagian tangan, begitu, ya. Nah, terakhir kita akan punya sindrom Brown-Séquard. Nah, di sini lesinya terjadi hanya sebelah, dan etiologinya biasanya trauma tusuk atau kompresi dari luar karena tumor. Nah, trauma tusuk ini biasanya di soal kadang juga udah diberikan clue yang cukup spesifik ya. Jadi memang mekanisme traumanya itu trauma tembus, trauma penetrasi gitu ya. Nah, ingat prinsip persilangan di medula spinalis tadi yang kita udah bahas. Jadi yang menyilang di medula spinalis itu kan hanya yang traktus spinothalamikus ya, yang mengatur nyeri dan suhu. Sedangkan motorik dan propriosepsinya baru menyilang di batang otak. Jadi, kalau misalkan ada lesi hanya di sisi kiri seperti di gambar ini, nyeri dan suhunya itu akan disfungsi di sisi kontralateralnya, yaitu di kanan. Karena traktus spinothalamikus yang ada di kiri itu kan asalnya dari ekstremitas kanan ya. Jadi gitu. Jadi defisitnya itu di kontralateralnya. Sedangkan kalau yang motorik dan propriosepsi itu akan terganggu di sisi kiri juga. Karena lokasi persilangannya bukan di sini, melainkan di batang otak. Gitu. Nah, mungkin segitu ya untuk klasifikasi dari keluhan dan subjektifnya. Nah, selain dari motorik dan sensorik, kita juga bisa menemukan disfungsi otonom nih, seperti disfungsi kardiovaskuler, miksi, defekasi, dan seksual. Tapi hal ini lebih jarang terjadi di yang incomplete. Biasanya seringnya di yang complete spinal transection yang belum kita bahas ya, atau di central cord syndrome tapi yang luas gitu. Nah, untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan imaging seperti foto polos, CT scan, MRI, atau pemeriksaan lain seperti fungsi lumbal, SSEP, dan MEP. Nah, ini untuk menilai konduksi motorik dan sensoriknya. Nah, selain dari lokasi lesinya, ada juga nih sebenarnya klasifikasi berdasarkan ASIA grade. Nah, ini sebenarnya jarang keluar, tapi saya sempat lihat sih di beberapa tryout ada.
ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngapalin boleh banget, bagus banget. Cuman saya sebenarnya lebih merekomendasikan sih nanti aja ya, di belakangan aja. Lebih baik simpen dulu cadangan otaknya buat kasus-kasus lain yang lebih perlu dikuasai, yang 4A gitu ya. Nanti kalau memang masih ada space buat menghafal ini boleh banget. Nah gitu, nanti bisa lihat di video ini, udah kami sediakan tabelnya ya. Nah ini tabel review jenis-jenis lokasi lesi tadi. Pastiin setidaknya kalian tuh menguasai tabel ini deh. Nah terus bisa bedain masing-masingnya aja ya. Seandainya ini memang terlalu pusing, teman-teman bisa hafalin 1 atau 2 dari 3 parameter yang paling penting aja. Misalnya, anterior chord itu satu-satunya yang propriosepsinya masih normal kan. Nah, lihat yang lain propriosepsinya nggak normal. Tapi hati-hati, kadang di soal itu propriosepsi bisa aja nggak disebut. Jadi kalau memang anterior chord bisa aja nyebutnya cuman defisit motorik bilateral dan sensorik nyeri suhu bilateral. Tapi propriosepsinya nggak disebut, dianggap normal gitu. Itu bisa aja. Lalu posterior chord itu satu-satunya yang motorik dan nyeri suhunya normal, hanya propriosepsinya yang kelainan ya. Central chord itu yang ekstremitas atas lebih buruk daripada bawah, dan Brownsack chord itu yang jelas yang hemiparese ipsilateral lesi, tapi defisit nyeri suhunya kontralateral lesi. Nah, itu khas-khasnya ya. Oke, sekarang kita bicara tentang tata laksananya ya. Pertama jelas kita harus stabilisasi ABC-nya dulu. Pasien ini kan trauma ya. Lebih lagi bila terjadi spinal shock atau neurogenic shock karena trauma medullospinalis ini, tanda vitalnya bisa-bisa tidak stabil. Nah, oleh karena itu, kita pertama harus pastikan patensi jalan napas dulu. Nah, caranya dengan jaw thrust. Jangan lakukan head tilt atau chin lift ya teman-teman, karena ini bisa memperparah cedera vertebranya. Justru kita imobilisasi leher dengan kolar, lalu kalau perlu kita lakukan intubasi. Yang kedua, breathing-nya kita suplementasi dengan oksigen. Beri ventilasi bila terjadi gagal nafas ya. Yang ketiga, sirkulasinya juga kita resusitasi cairan, terutama bila terjadi bersamaan dengan shock hipovolemik ya. Trauma kan biasanya ada pendarahan yang berat gitu ya. Tapi hati-hati kalau ada shock neurogenik ya, tensinya itu tidak akan membaik hanya dengan resusitasi cairan ya, karena dia ada komponen bradikardinya juga ya. Justru dia akan menyebabkan edem paru. Nah, kita butuh vasopresor untuk kejadian seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih detail di pembahasan tentang shock neurogenik di video yang lainnya ya. Setelah ABC-nya stabil, kalau pasiennya di soal datangnya ke puskesmas atau ke FKTP lain ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP, kita akan rujuk untuk tata laksana selanjutnya ya. Jadi kalau di soal settingnya teman-teman harus perhatiin, itu dia datangnya ke puskesmas kah atau ke rumah sakit atau kemana ya. Kalau ke puskesmas itu kita harus rujuk setelah ABC-nya ini sudah stabil. Nah, kalau dia udah di fase sekunder, kita baru bisa tata laksana lanjutan. Kita pasang NGT dan kateter urin ya. Lalu kita pertahankan posisi normal vertebra dengan spinal alignment ya. Nah, selanjutnya kita tata laksana farmakologis. Jika terdapat hipotensi, kita perlu kasih dopamin, vasopresor ya. Kalau bradikardi, kita tata laksana juga dengan atropin atau pacemaker. Nah, untuk tata laksana awal lesi medullospinalisnya itu ya, supaya membatasi progresivitas dan kecacatan, kita bisa berikan metilprednisolon. Dosisnya itu seperti ini ya, tapi nggak akan ditanya dosisnya teman-teman ya. Jadi nggak akan dimainin di dosisnya gitu pertanyaannya. Yang penting kita harus tahu prinsip pemberian berdasarkan waktunya ya. Jadi kalau onset traumanya terjadi kurang dari 3 jam sebelum masuk rumah sakit, kita bisa berikan MP ini selama 24 jam ya. Kalau onsetnya 3-8 jam, pemberiannya 48 jam, lebih lama ya. Tapi kalau onsetnya udah lewat 8 jam, maka pemberian MP ini tidak lagi direkomendasikan ya. Ingat aja waktu-waktunya ini. Oke, mungkin segitu untuk materi hari ini teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang masih bingung-bingung atau yang masih punya komentar untuk hal lainnya, bisa tinggalkan di kolom komen. Nanti kita akan usahakan baca dan reply secepat mungkin ya. Tetap semangat persiapan UKM PPD-nya. Jangan panik, jangan stres, yang penting pelan-pelan, keep studying and let the magic work. Sampai bertemu di video selanjutnya, bye-bye.